kita menghindari estimasi itu. Kemudian di sini ada tampilan dari dashboard ya. Ini dashboard dari rolnya mahasiswa. Nah, saya tadi sesuai dengan posisi yang berjalan yang baru, mahasiswa dia nambahin penjualan. Nah, di sini kategori yang tersedia ada 4. Nah, tapi kita hindari juga ada tambahan, tapi yang mana di sisi admin yang bisa nambahin staff. Itu di sini adalah perbaikan data. Kita bisa uji tes hari ini. Nah, ini udah muncul, tapi status utamanya adalah pending. Untuk menanggapinya, kita login ke di sini bisa login aktif. Nah, di sini kalau di admin dia bisa nambahin kategori di video. Ini kita bisa lihat bentar, break dulu ya, Azan.
silakan dilanjutkan sekitar mana. Nah, sini ketika admin atau staff dia bisa melihat ada admin. Ya, nah, di sini ketika dia mau nge-respon ketika bos terus, nah, dia bisa kasih catatan bahwa itu ini kita udah lihat. Ya, kita submit, maka otomatis berubah statusnya. Nah, ini udah. Nah, ini Pak, udah. Yang tadi pending itu dirubah ya? Iya, otomatis jadi. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ke mahasiswa, di sini kan masih pending. Pending. Nah, kita refresh. Nah, maka dia udah ditanggapi dan otomatis si tombol edit model dia udah nggak bisa. Kalau masih pending dia bisa edit. Otomatis. Nah, masuk juga sini dia bisa mengajukan surat sama halnya kayak helpdesk. Nah, di sini dia formnya itu nah, ini kategorinya dia udah banyak disebutin sesuai dengan yang ada aktornya. Ya kan, sebenarnya buat apa? Magang, magang. Dan tunjukkan kemana. Nah, ini tunjukkan kemana itu biasanya dari ke tempat magangnya. Suratnya kemana? Iya, biasanya kayak ke Pak Dinasnya siapa, kalau di tempat. Iya. Ya, gitu. Nah, kita submit. Nah, hanya ini juga sama, dia status awalnya itu pending. Maka ya dari admin atau staff dia bisa melihat juga apa yang bisa dilakukan di surat, terus di pengajuan. Yang respon juga sama kayak tinggal edit. Ini ada di paling atas. Itu yang terbaru tadi ya? Iya. Nah, kayak gini. Di sini ada inputan buat catatan buat selanjutnya jika ada catatan dari BAK. Sini nama suratnya buat pemasukan memudahkan dalam pencarian juga. Nama suratnya sesuai dengan format yang ada di BAK. Nah, ini file suratnya bisa disangkainya PDF biar nanti si mahasiswa tinggal download. Sini tinggal ubah juga statusnya. Nah, ini ada reject juga di sini. Down kayak gitu yang diisi. Kalau catatan tadi, ini langsung aja ya. Kalau catatan itu nanti nampil juga di mahasiswa enggak? Nampil. Oh, nampil. Nah, kalau di sini di surat, di sini ada historik. Jadi Okay. ada perubahan. Jadi contoh ini dulu. Harus ganti laptopnya. Atau berat deh. Iya. Paling banget. Pakai ini Windows modif atau enggak? Enggak sih, Kak? Enggak ya? Iya. Saya Windowsnya pakai yang light. Oh.
Jadi banyak proses yang nggak dipakai sama Windows. Nah itu dia berat. Saya pakai Windows Lite. Windows 11 tapi versi Lite gitu. Nggak, kalau yang full mah kan berat banget tuh. Oke. Nah, kita di sini ada record history. Catatan yang tadi ya. Nah, history kayak gini, Pak. Jadi awalnya tuh dia ngajuin. Nah, otomatis statusnya pending. Oke. Nah, di sini dia diubah. Nah, ini kelihatan. Tapi nggak nge-replace yang pending kan ya? Enggak, Pak. Jadi yang Ya, ini jadi oke. ini tuh ada tabel lagi, namanya tabel history. Oh iya. Ya, jadi kalau yang surat bisa surat. Kalau surat waktu kita ke update dia nimpa edit. Tapi kalau ke history kita nambahin satu baris aja. Oh iya. History itu kayak gitu. Update dan insert berarti ya? Iya, ada dua kondisi ketika kita mau edit. Oke. Mungkin di sini ada apa kan? Kalau laporannya? Laporannya kayak gini. Laporan hampir sama kayak gini, Luis. Cuman di sini ditambahin rank buat ngefilternya. Oh, oke. Nah, kayak gini. Defaultnya itu 1 hari, jadi hari ini, hari sekarang sama sekarang. Tapi kita bisa ngefilter dari kemarin-kemarin. iya dari kemarin. Kayak gitu. Langsung gitu. 3 sampai tanggal sekarang. Apakah nampilnya ada berapa banyak? Oke. Kayak gini, Pak. Jadi dia nampilnya di tanggal 7. Oh, oke. Kan tanggal 8. Nah, kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Ini pengen profil dia kayak di profil sama passwordnya, dia bisa ganti passwordnya. Bisa nge-report juga. Kayak gitu. Ya, surat masuk itu surat dari dinas atau ke kita. Nah, kita bisa nge-reportnya di sini. Di sini nggak ada status pending atau apa, karena dia langsung aja pengasipan. Kayak gini, Pak. Reportnya biasa, ada apa? Ajuan kita sudah juga. Sebenarnya aplikasi aplikasinya udah segini. Baik, lanjut ke ini. Lanjut ke ini lagi. Kuliah animasi kayak. Kuliah animasi. Nah ini selanjutnya dokumentasi yang telah kami lakukan dan mengenai apbd ini. Saya tadi pakai kacamata, Ilham. Ada di KP juga sih Pak, sambil main. Iya bang, nggak apa-apa, bagus. Justru itu harus dibanyakin biar ada referensi. Jadi ada video juga Pak, Video di presentasi masjid. Ya. Ini videonya bisa diputar nggak? Bisa. Ini sebenarnya video timeless kayak Pakai itu Pak. dicepitin ya. Pakai itu. Jadi Oh. ini videonya tuh 1 jam, cuma kita ringkas lagi. Oh, Video nggak. jadi kayak gitu. Coba ditampilin aja. Ada nggak filenya? Iya, apa ya? Tinggal play nggak? Atau gambar aja ini mah? Ini apa ya? Timeless kan? Selanjutnya. Oh, timeless selanjutnya. Yakin. Ada juga Itu Pak. Oh di YouTube ada? ada jadi sambil kerja juga kadang di record, Pak. Ah. Jadi dia apa di YouTube bikin kayak sendiri, jadi buat ngeliat ulang lagi lah. Oke. Oh ini nih. Oh ini. Iya. Kalau video ininya kayak gini. Ada juga paling seringnya itu juga sih Pak, Meet juga, Google Meet juga karena sama di kerja di internetnya. Iya. Jam-jam kira. Kayak gitu sih. Terus ini notebooknya, hobi ini cuma nonton sejarahnya. Ini ada di makalah. Oke. Terima
kasih. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Ya, secara keseluruhan sih sebetulnya udah beberapa kali dengan saya ya. Ya sok aja kan. Beberapa kali ketemu dengan saya yang di BAK dan di waktu daring juga. Kalau dari sisi aplikasi kan sebetulnya ada satu lagi aset ya. Iya. Nah, berarti kan ternyata pengennya itu di semester depan gitu ya. Ya, Pak. Iya. Nah, pertanyaannya ini tuh lanjut ke semester depan atau enggak? Lanjut. Terus tapi nanti ada penambahan lagi ya? Berempat lagi plus satu orang lagi Iya, gitu. iya, nggak apa-apa. Ya, ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti kan nanti tinggal ngelanjutin yang aset. Nah, itu aja. menambah fitur. Nah, sebetulnya kalau untuk dari sisi fitur kebutuhan fungsional atau requirement sebetulnya udah cukup sebetulnya ya. Nah, cuman mungkin ya lebih bagusnya kayak tadi tuh kan ketika ada pengajuan atau pengaduan masuk kan itu harus refresh ya. Nggak salah harus refresh dulu. Iya. Nah, bagusnya itu mungkin bisa diberikan JavaScript auto refresh. Iya. Itu ada. Atau alternatif kedua, ada notifikasi di atas pakai lonceng, itu lebih bagus. Itu nanti mungkin ke depannya gitu ya, tapi untuk sekarang nggak apa-apa. Nah, terus ketika ada pengajuan dari mahasiswa terkait surat, baiknya mah di bawah ada deskripsi. Jadi jadikan ditunjukkan kepada siapa, kategorinya suratnya apa, ditentukan untuk siapa. Nah, di bawah itu ada deskripsi. Jadi deskripsi itu untuk menjelaskan lebih detail aja sih suratnya gitu. Kayak misalnya SKMK itu kan ada yang buat PNS atau mungkin surat lain yang memang memerlukan beberapa deskripsi khusus gitu ya. Intinya mah misalnya ditunjukkan kepada camat bla 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 gitu. Misalkan ada request apa gitu ya. Nah, itu biasanya dituliskan di deskripsi. Gitu. Tinggal nambahin satu kolom aja di pengaduan surat, kolom deskripsi namanya. Kalau tadi kan di admin itu ada deskripsi juga kan ya, tapi bukan pada saat pengajuan ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, baiknya itu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan itu apakah nanti itu mau dimasukkan ke sini sekarang, kalau waktunya keburu berarti dimasukkan. Kalau waktunya tidak keburu berarti nanti di semester 7 gitu aja. Gimana kalian aja lah. Kan bentar lagi KKN nih, pasti fokusnya juga nggak akan fokus, jadi bisa akan terbagi gitu ya. Nah, saran saya mungkin itu untuk pengembangan di selanjutnya aja. Fitur-fitur apa aja yang kurang nanti bisa ditambahkan gitu ya, berbarengi dengan aset gitu ya, dan penambahan satu orang. Nah, terus harus dipikirkan juga nanti semester 7 bagusnya mah dalam MBKM itu teh dilanjutin ke skripsi. Bagusnya mah gitu. Cuman karena kalian nanti bakal 5 orang, nah gimana bagi-baginya? Gitu. Misalkan layanan surat, oke, mungkin 1 orang tuh ya. Satu lagi misalnya terkait dengan pengaduan 2 tuh. Ketiganya berarti apa nih, aset. Nah, 1 orangnya apa kira-kira? Jadi harus dipikirkan. Kalau mungkin ya bisa dibuatkan skala besar lagi gitu ya, atau mungkin monitoringnya gitu ya, atau mungkin pengelolaannya. Atau mungkin judulnya bisa gini, yang satu lagi, perancangan sistem informasi layanan mahasiswa menggunakan metode user centered design. Jadi kayak kita tuh ngebahas tentang ngerancang si aplikasinya berdasarkan pendekatan UCD, bisa kayak gitu. Jadi pendekatan UCD itu berdasarkan pendekatan kebutuhan si pengguna. Oh, warnanya harus putih, oh warnanya harus kuning, tata letaknya harus ada di kiri nih untuk menu gitu. Nah, itu pendekatan UCD. Nanti sama ngoding juga nih.
Sama ngoding juga, tapi perancangan ngodingnya itu udah berdasarkan si desain UCD gitu. Nah itu memang bisa. Nantilah kita ngobrol ya untuk pemecahan nanti pembagian apa ya, pembagian untuk ke skripsinya gitu. Tapi nggak harus bareng juga, nggak apa-apa sih kalau misalkan mau nyari judul lain pun nggak masalah gitu. Tapi kalau pengen bareng satu produk gitu, ya berarti nanti dalam satu produk itu dibagi menjadi 5 orang gitu. Kecuali mungkin Penny ya. Penny kan nanti semester 8. Tapi nggak apa-apa, Penny mah ngaudit aja. Jadi nggak harus ngoding, bisa ngaudit. Nah, apa ya, dari sisi aplikasi kayaknya cukup sih, nggak ada yang perlu ditambahkan lagi terkait dengan penambahannya gitu ya. Apalagi ya, ini semuanya ngoding nggak? Enggak sih Pak. Ini kasih ini sih lihatnya yang gua tanya tuh. Iya. Hampir 95% Pak. Iya pasti. Banyak sama-sama sih Pak. Iya nggak apa-apa. Jadi ya saya tahu lah apa ya, tidak pasti semuanya tidak ngoding murni ngoding ya. Jadi ada yang mungkin lebih banyaknya Sepul, tapi nggak apa-apa. Di samping mungkin Sepul yang mengerjakan, nah harapannya Sepul juga ngajarin. Ngajarin kita. Iya, jadi jangan bisa sorangan Pul, harus ngajarkan gitu. Gak apa-apa nanti terbiasa. Oh kayak gini gimana sih kalau bikin CRUD? Oh gini. Nah Sepul jelasin. Terus konekin kita pengen bikin form misalkan. Agar si form itu tuh input ke database kayak gimana sih Pul? Nah Apple ngajarin. Iya. Terutama penggunaan. Tadi kan ada GitHub ya. Iya, itu ada kita Pak, udah publik sih, bisa dicuan. Iya. Nah, nanti bisa diajarin. Intinya mah walaupun kita berkelompok, ya walaupun misalkan ada satu orang yang pure ngoding yaitu Sepul, ya nggak apa-apa. Yang penting yang lainnya juga ikut terlibat ya, walaupun misalkan ngedesain gitu ya, bikin rancangan database, tapi ikut terlibat juga dengan ngoding. Atau minimal tahu alurnya seperti apa gitu ya, agar nggak ngeblank teuing. Nah nanti di semester selanjutnya kan ini berlanjut tuh, nanti dikonsepin kira-kira di semester depan tuh kita mau nambahin apa sih gitu. Nah udah pasti kan tadi aset belum ada. Nah kira-kira mungkin selain aset atau fitur lain yang bisa ditambahkan, ya mungkin ditambahkan. Nah nanti silakan aja diobrolkan lagi dengan kelompok yang ini gitu ya. Dan sekarang mah nanti fokus dulu KKN 9,5. Kalau yang membangun desa itu 4 bulan, tapi berbarengan jalannya. Data berapa? Senin tuh Selasa tuh kan pembekalan, sosialisasi. Nah kemungkinan pertengahan menurut saya, pertengahan Juli itu udah mulai masuk ke. Itu dia kelompok muda di depan. Minggu depan. Kalau yang kemarin itu kelompok yang membangun desa. Kalau yang KKN reguler itu semua belum ada kelompoknya. Nah nanti kalau misalkan udah ketemu kelompok, udah dapat kelompok, kalau mau ganti tuker langsung lagi itu juga Ke sana. ke panitia nanti. Tapi tukernya harus ada teman-temannya Pak. Kalau bisa gitu lebih bagus. Misalkan di kelompok sana, misalkan di Segala Herang tuker dengan desa apa gitu. Kebetulan kelompok sendiri kenal orangnya, tukar aja nggak apa-apa. Biasanya itu berdasarkan domisili. Kalau di Subang Kota Terus kemana? kamu mana Pak? Subang Kota, Kamu ya? kayaknya emang enggak deh Subang Kota mah. Kamu ya Pak? Tonggo paling. Tonggo dan itu daerah Pantura sana. Kemungkinan sih gitu ya. Kalau melihat dari tahun sebelumnya ya. Nggak tahu kalau tahun ini. Dulu waktu zaman dulu pernah di Subang Kota, cuman nggak efektif. Si warganya tuh cuek gitu karena mentang kota mungkin ya. Juga itu ada teman-teman. Nah, kalau yang itu, nah nggak tahu tuh Iya, soalnya konsepnya gimana di kota. Saya kebagiannya tuh di atas di Pesanggerahan. Tapi kalau saya pribadi enaknya tuh di daerah Tonggo.
masyarakatnya gini banget, welcome. Kadang mahasiswa nggak punya makan, neng udah pada makan, ayo makan. Nah gitu resepnya teh. Kaliwat jeung warga ngasih makan, wah enaknya tuh gitu di tongko barager. Aslina barager, makan mah tapi betaheun lah. Gak kan kerasa 1,5 bulan tuh. Ya paling balik lagi ke tadi ya, saya sih udah cukup karena beberapa kali, karena jujur aja kelompok ini tuh paling rajin daripada kelompok lain gitu. Kelompok ini dan si Fikri tadi. Nah sisanya yang kelompok 1 orang yang di Jakarta itu yang dua mobile dan web, satu lagi yang bikin kurir kan. Nah itu jarang, ya nggak terlalu sering kayak kelompok Apple lah. Kelompok itu memang ada beberapa kali tapi nggak sesering ini gitu. Ya semoga semoga bisa berlanjut ya, dan dengan penambahan fitur nanti di depannya, dan juga ya harapan saya sih dengan project independen ini semuanya bisa ikut belajar gitu ya. Jadi jangan ada istilah mentang-mentang kita bisa tapi nggak ngajarin. Kalau bisa jangan gitu, sama-sama belajar lah gitu ya. Karena kan kalian juga bakal bikin aplikasi sendiri-sendiri di semester nanti pas skripsi, kecuali yang ngambil audit. Nah kalau audit mah kan dia nggak bikin aplikasi tapi nge-audit aplikasi. Jadi kalau misalnya pemahaman codingnya kurang, nah mungkin kalau menurut saya mending arahin ke audit aja gitu. Tapi kalau mau pengen nge-challenge diri sendiri dengan saya pengen coba ngoding, ya ngoding gitu. Tapi bayangan saya mungkin Penny kayaknya audit. Nggak akan ngoding Pak, nggak akan kejar. Nggak akan kejar. Kan ada Apple. Ya saran saya sih biar kedepannya lancar, nah mungkin bisa ngambil opsinya audit atau perencanaan strategi sistem informasi juga bisa. Penerapan CRM, SCM, digital marketing, banyak sebetulnya. Jadi skripsi anak komputer tuh khususnya sistem informasi nggak selamanya harus perancangan sistem informasi, nggak harus ngoding. Jadi banyak itunya. Kalau pinter IoT, ngambil IoT. Kalau pinter tertarik dengan artificial intelligence, pakai artificial intelligence. Data mining, data warehouse, kemudian business intelligence, terus data science, banyak. Terus kalau misalkan mau lihat fenomena ChatGPT juga bisa diambil di skripsi. Gitu. Jadi banyak sebetulnya peluang, tinggal baca-baca aja sih, banyakin baca referensi. Gitu. Kalau judul itu berapa hari Pak? Nanti ada sosialisasi dulu setelah kemungkinan setelah KKN deh ya. Saya belum lihat jadwalnya, nanti sosialisasi dulu. Nah nanti mungkin 2 minggu kemudian itu kita adain pendaftaran judul dan pendaftaran dosen pembimbing. Itu bisa milih nggak Pak? Kalau dosen pembimbing bisa milih. Oh, bisa Milih. Oke. Dosen pembimbing satu, kan ada 2 dosen pembimbing ya, dosen pembimbing 1, pembimbing kedua, nanti bisa milih. Nah nanti bisa milih, tapi dibalikin lagi nanti ya, kalau misalkan ternyata, oh ini dosen keduanya banyak banget, hampir 80% milih si bapak ini misalkan gitu ya. Nah paling nanti diambil sebagian atau dipindahin ke dosen lain gitu. Ya nantilah itu mah di ke depan pikirnya ya. Yang penting fokusin aja sekarang KKN, nanti ke depannya mungkin ada MBKM lagi dan kuliah biasa. Nah, di situ sudah mulai start. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau dipikirin dari sekarang lebih bagus. Gitu. Banyak-banyak baca referensi aja. Kuncinya itu sih. Dan banyakin ngobrol. Dengan bisa ngobrol dengan saya atau dengan dosen lain atau dengan kakak tingkat yang udah pernah skripsi dan lulus gitu ya. Bisa kayak gitu.
Karena ada kakak tingkat yang sudah skripsi tapi belum lulus. Ada juga kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan semester depan mau kontrak tugas akhir, kalau bisa di semester itu juga harus lulus. Gitu. Jadi 3,5 tahun. Gitu. Ya, nantilah kita ngobrol lagi masalah itu mah, ya. Oke, intinya sih itu ya, saya apresiasi karena kelompok ini sangat rajin ya. Beberapa kali ketemu dan bahkan sering ketemu gitu ya, terkait diskusi segala macam. Apalagi ya, tadi logbook kan udah ya, logbook udah, video, foto udah. Laporan saya sempat lihat tuh berapa kali sih ya? Iya, pennya. Yang terakhir tuh sama Ilham sama Sepul dulu awal-awal. Sama Ilham gitu ya. Nah, kedua tuh sama Penny. Iya. Kirim WA. Terus ada lagi pengen nanti terakhir. Oh enggak, Enggak, Udah ada dua Nanti kali lagi. kalau nggak salah. Nanti laporannya kirim ke saya juga ya. Dikirimin sebelum dicetak. Ya, sebelum dicetak nanti kirim ke saya. Nanti saya periksa, kalau misalnya ada yang perlu tambahin, kalau nggak ada ya berarti langsung aja dicetak aja. Ya, silakan ditutup. Ya, Penny atau Penny yang Terus gimana Pak? Jangan. Baik, cukup sekian perkataan pokok kami. Ya. Kalau mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian sayang. Pulang aja belum tidak bisa kami. Ya kamu tahu motornya kuat enggak? Ya kan udah bilang makanya kamu. Saya orang tua. Tenang, nggak usah pulang. Masih hujan di luar. Iya.